Nah, selamat datang teman-teman di Kotak Hitam Channel. Hari ini kita episode spesial. Kita ada di rumahnya Orlando Karno. Halo teman-teman. Karena hari ini kita bahas khusus nih. Nah, jadi tadi kita di mobil ada pembicaraan Om. Oke. Ternyata saya mamanya beda 6 tahun umurnya. Ternyata aku generasi yang kena sidul. Dia enggak. Iya. Yang saya khawatir udah enggak, dia lahir di luar negeri lagi. Oh enggak. Enggak ya, semakin enggak tahu lagi. Di luar Jakarta Selatan ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas ya mengenai kebanyakan kita kan jadi channel Kotak Hitam ini kita ngebahas hal-hal yang orang mungkin banyak nggak tahu mengenai satu hal. Betul. Jadi kita pengen bahas proses kreatifnya di balik sini. Ya. Hal pertama yang aku ingin tanya adalah Om kan mulai di tahun 70-an dengan Sidul Anak Betawi. Ya, betul. Dan kalau dibandingin ceritanya Sidul Anak Betawi dan Sidul Anak Sekolah sedikit ada kemiripan-kemiripan. Sebanyak apa sih yang pengaruh Sidul Anak Betawi ke Sidul Anak Sekolah? Wow. Sidul Anak Sekolahan tuh ruhnya adalah Sidul Anak Betawi. Nah, jadi untuk Ardi dan Michael tahu ya, Sidul Anak Betawi ini dulu judulnya Sidul Anak Jakarta. Itu ada sebuah novel. Itu dari novel karangan Amanda tuh Majuindo. Tahun berapa tuh? Itu saya baca dari umur 8-9 tahun. Wow. Nah, jadi zaman saya SD itu sudah menjadi bacaan wajib. Oh gitu. Ya. Oke. Artinya saya dulu senang membaca. Karena buku lah teman saya satu-satunya. Oh, oke. Karena Mike, Ardi, masa kecil saya ini saya senang dan saya bersyukur masa kecil saya ditempa dengan kesusahan. Kita punya TV tapi nggak punya listrik. Jadi kenapa saya bilang buku itu menjadi bacaan yang favorit? Karena hanya itu media yang bisa saya pahami. Jadi dulu Mike kalau mau nonton TV ke rumah orang, numpang nonton TV, di mana rumah itu dia punya warung. Oke, Om. Jadi kalau orang mau nonton TV harus belanja. Oh, oke. Nah, Om nggak punya duit. Oh, Om di rumah nggak ada TV? Ada TV tapi nggak punya listrik. Oh, gitu. Jadi Om kecil itu dulu tinggal di Kemayoran, namanya Kepugar 7, Pasar Senen ya. Kamu mungkin nggak tahu tapi tahulah kalau namanya Pasar Senen. Iya. Itu memang daerah slum tuh. Istilahnya kalau di LA itu daerah downtown-nya lah. Wah, itu siapa yang nggak tahu yang nama Pasar Senen. Nah, jadi artinya gini, ini kalau cerita Sidul ini panjang. Ya, bayangin. Ruhnya adalah di Sidul Anak Jakarta. Kemudian difilmkan oleh Om almarhum Sumanjaya tahun 72. Nah, barangkali kalau dikatakan mungkin pertanyaan kamu, Om kenapa sih Sidul bisa sukses? Sidul itu sudah punya followers dari tahun 70-an. Oh, oke. Oke. Dari si buku ini. Dari saya kecil, iya. penonton Sidul Anak Betawi itu adalah penonton Sidul Anak Sekolahan. Oh, oke. Karena segmentednya lebih ke family. Dia bukan milenial. Makanya saya nggak marah kalau kamu nggak nonton. Tapi saya sangat yakin. Saya sangat yakin, Mike, minimal nanti kamu pulang tanya mama papa. Ma, Pa, nonton nggak Sidul Anak Sekolahan? Pasti nonton. Oke, Om. Gitu loh. Nah, jadi ruh Sidul Anak Sekolahan itu adalah dari buku Sidul Anak Betawi. Nah, jadi kamu bisa bayangin Adik. Dari umur 8 tahun saya udah baca buku itu. Dul itu nggak lepas barangkali sama dengan kehidupan saya waktu dulu. Jadi relate tuh. Relate. Saya orang susah. Jadi almarhum bapak saya seniman, artis. Tapi tahun 60-70 itu nggak ada film. Film Indonesia itu mati suri. Nah, sementara namanya seniman-seniman ini lebih banyak main panggung, teater. Cuman ya gitu, latihan tiap hari mainnya setahun sekali. Nah, jadi yang namanya seniman itu ngumpul di satu restoran, namanya di sebelah bioskop Rek, namanya di Senen itu, berkumpul lah di situ. Itu yang disebut seniman Senen. Oh. Dulu tuh seniman Senen recehan. Bully ya lo seniman Senen deh, udah nggak ada karyanya deh, nganggur aja mabok, tiap hari mabok. Jujur bapak saya kalau setiap pulang mabok di antar tukang beca. Artinya di saat keadaan seperti itu, Sidul ini menjadi satu trigger saya untuk survive. Motivasi. Apa yang di buku itu saya lakukan. Sidul jualan kue masuk kampung keluar kampung. Berarti secara nggak langsung Sidul ini benar-benar. Saya bilang itulah hero saya. Itulah pahlawan saya. Ya, itulah idola saya.
Dan itulah yang menyelamatkan saya. Jadi bayangin dulu, om masuk kampung, keluar kampung, jualan kue, tapi orang tua nggak tahu. Jangan kau pikir orang tua tahu, enggak. Saya menghargai orang tua, karena orang tua di tengah kesusahan nanti tetap om sekolah di sekolah yang bagus. Om ini dari dulu sekolah di Katolik. Oh gitu. Ya dulu di Van Lith, di Strada, sampai ke Regina Fasis. Artinya secara disiplin ilmu luar biasa. Kemudian disiplin waktu, jangan bercanda. Artinya memang di tengah kesulitan orang tua tetap kita dimasukin ke. Nah jadi pertanyaan kamu, ini pertanyaan panjang. Sehingga tokoh Sidul itu menjadi satu apa ya? Trigger saya untuk berpikir saya bikin apa? Ya karena era-era tahun 80-an menjelang 90, film Indonesia sempat agak turun down. Agak turun. Oh, agak turun. Terutama dengan era televisi swasta mulai. Orang banyak beralih ke televisi daripada ke bioskop. Nah disitulah saat lagi slow down itu ya saya minta maaf. Kembali lagi. Tapi obsesi Sidul ini itu udah 17 tahun di kepala saya. Artinya gini, di satu saat saya umroh, saya duduk di Masjidil Haram, saya lagi termenung saja. Saya ya berkeluh kesah. Apa yang mesti saya lakukan? Film lagi begini, saya belum masuk dunia sinetron. Apa yang saya mesti lakukan nih? Ya dalam pengertian mungkin kita agak berbeda gitu. Tapi saya mendengar ada satu, bukan mendengar, saya mendengar orang memanggil saya. Tapi dengan sebutan Abdullah. Saya lagi ngelamun gitu kan, apa nyender di tiang. Saya lagi milih ya Allah, dalam bahasa Betawi gue kerja apa nih, lain ini nganggur begini nih. Abdullah, Dul. Kita umur berapa? Belum umur berapa, tahun 90-an belum bikin Sidul. Belum bikin Sidul anak sekolah. Nah tapi naskah Sidul itu udah tahun 80-an tuh, 88, 89 tuh sudah jadi gitu. Nah, jadi dalam konsep film, bukan sinetron waktu itu. Oh, okay. Jadi skenario film. Karena film ya mau bikin film gak punya duit segala macam, akhirnya dipenggal menjadi sinetron, menjadi 6 episode. Nah jadi yang ingin saya bicarakan adalah Sidul itu sudah punya followers yang lama. Walaupun memang segmentednya ini dia bukan Dilan. Dia bukan milenial. Artinya tadi saya katakan Om nggak menjadi kecewa, ada anak-anak milenial yang tidak tahu. Saya Dilan juga nggak nonton Om. Kayaknya masalah dia kayaknya bukan masalah. Artinya apa? Kalau dilihat perbedaan jumlah penonton, Dilan itu hampir 7 juta orang. Ya. Sidul tuh nggak lebih dari 2 juta. Tapi kalau waktu itu kamu, ya kita kan ada roadshow ke bioskop-bioskop yang sangat membuat kita surprise. Penonton di bioskop itu banyak yang pakai kursi roda. Ya, dan usianya di atas 60 tahun. Karena itu saya bilang apa? Itu penonton Sidul, anak Betawi dulu. Sehingga begitu dia nonton Sidul anak sekolahan. Sidul anak sekolahan, you boleh cek di RCTI. Top rating yang nggak pernah turun. Tiap kali rerun. Apalagi dulu top rating in the world, bukan cuma Indonesia. Pernah mencapai 59. Waktu itu saya nggak paham apa sih rating. Waduh, Om, ini jangan 50. 30 udah hebat, ini 50 Sidul ini. Sementara kalau boleh Om cerita, dulu waktu Om tawarin cerita itu, semua TV menolak. Semua menolak. Kenapa Om? Alasannya Iya, dia baca skenario. Waktu itu kan TV era baru. Ya maaf lah, dulu semua stasiun TV hampir mungkin mostly 80% foreigners. Pekerja-pekerja luar, ya Filipina segala macam. Karena teknologi baru kan. Kameramen juga masih sound segala macam. Jadi memang ya cerita treatment western. Jadi nggak ada cerita rakyat. Berarti waktu itu film tuh benar-benar lagi ke barat-baratan banget. Sangat, apalagi televisi. Ya maaf mungkin telenovela lagi top. Ya kemudian ya kalau Amerikanya seperti Friends, kemudian ya seperti itulah. Nggak ada gitu loh. Nggak ada sinetron Indonesia. Ada sinetron Indonesia, tapi dengan kultur. Makanya pada waktu bayangin ya. Ya saya nggak bilang saya terkenal, Max, mungkin kamu nggak kenal saya. Tahu. Tapi artinya tahun 78, 79 itu masa topnya Om. Ada film judulnya Kita Cinta SMA. Lagunya Christian. Itu lagunya Om Christian. Gitu. Ya Kita Cinta SMA itu 78. Itu sama seperti Dilan sekarang. Penonton.
Siapa yang nggak kenal Rano Karno? Sorry. Mungkin yang nggak kenal Rano Karno matanya buta. Tapi bahasanya seperti itu. Orang buta begitu dengar tahu dia. 79 dari mulai 79 ke 80 saya tawarkan skenario. Tidak ada yang mau. Tiap minggu saya datang ke stasiun TV ditolak. Ditanya, aduh bang nih maaf nih ceritanya. You tahu yang saya mau ceritain. Pada posisi saya orang terkenal. Every month, every week saya tunggu di ruang tunggu. Mau ketemu programming. Gitu ya. Segitunya. Sampai akhirnya barangkali salah satu, ya maaf, salah satu yang menerima saya adalah RCTI. Saya sangat yakin rekomendasinya adalah bapaknya dia. Yang namanya Alex Kumara. Saya nggak akan pernah hilang cerita tentang bapaknya. Bapak dia orang hebat. Mungkin nggak banyak orang yang tahu. Tapi bapak dia orang hebat di bidangnya. Saya kenal bapaknya dia, kira-kira tahun 80. Mungkin kamu nggak tahu cerita. Tahun 80 Om masih dulu udah jadi aktris, tapi juga nyanyi. Oh, dulu juga. Om nyanyi juga, walaupun bukan penyanyi tapi bisa nyanyi. Om kenal bapaknya ini, tapi Om nggak kenal nama. Ya artinya Om ya kalau rekaman di studio kan, sekali waktu ketemu bapaknya dia. Bapaknya dia ini yang Om kenal dulu ada teknisi, engineer, music, pokoknya semua studio yang pegang bapaknya dia. Sekali waktu saya ketemu ngobrol. Anyway lama nggak ketemu bapak kan. Sekali waktu saya pegang acara di Jogja, namanya Merah Putih. Wow. Jadi MC. Saya ketemu bapaknya dia dengan pakai baju rapi tapi digulung, ya dasi. Itu ngurusin cabling gitu lah. Oke, terus gimana? Saya bilang Kebayang relation. saya tahu dia kuat, dia memang expert di bidang itu gitu. Apalagi satelit segala macam, wah expert dia. Saya tahu lah orang. Saya nggak kenal namanya. Saya cuma, ngapain lu di sini? Gitu kan? Lah, gue lagi bantuin ini. Wah gila lu, di mana-mana gue pikir udah kelar itu pergi lah. Ngobrol gue. Ada teman bilang, bang, emang kenal sama itu? Ya gue kenal cuma namanya gue nggak tahu. Lu gimana bang? Itu yang namanya Pak Alex Kumara. Ah yang bener lu. Itu namanya Alex Kumara. Iya abang kenal. Buset, gue bilang gue kenal dia tukang teknisi gue bilang sekarang. Karena dia direktur RCTI waktu itu, bayangin lo. Oh nggak tahu tuh waktu itu? Saya nggak tahu. Saya tahu nama tapi nggak tahu orang. Begitu saya ketemu orangnya, saya nggak tahu namanya siapa. Ya karena kan papa ini kan direktur teknikal apa. Dia bukan bagian program segala macam. Nah singkat kata, saya sangat yakin itu adalah salah satu record apa ya? Rekomendasi untuk Sidul diterima by bapaknya. Dan ternyata terbukti. Makanya panjang pertanyaan kamu bisa saya jawab. Terserah kamu mengeditnya seperti apa. Artinya Sidul ini perjalanan panjang. Sehingga Sidul ini sekarang ini menjadi tontonan yang harusnya bisa kamu riset. Kenapa dia bisa setiap tahun diputar? Itu hampir tiap tahun dari? Tiap tahun berikan. Walaupun tidak jujur, tidak fair di stasiun TV. Dia edit sendiri. Oh, Ntar versinya Mandra, versinya Karyo, versinya Babe, versi aku. Nggak ada itu kontak di dalam cerita yang dulu. oh jadi kayak variety show Nah, aja. jadi materi Om itu dipotong-potong, mana jadi program. Jadi duit lagi. Kita nggak kebagian. Biarin, gue bilang kita nggak kebagian. Tapi nggak apa-apa, anyway, ya jadi promosi tiap tahun. Cuma yang Om berpikir, jumlah sinetron Sidul nggak banyak loh, Mas. Mungkin nggak lebih dari 200. Tapi ada episode itu. Ya. Tapi ada sinetron jumlahnya puluhan ribuan. Secara durasi dia lebih panjang dari Sidul. Tapi kenapa cuma Sidul tiap tahun diputar? Menarik untuk diriset. Saya nggak tahu ya. Tapi saya melihat bahwa sampai kapanpun Sidul sudah ada followers yang saya tadi. Cuman memang generasi berganti. Kamu nggak kenal mungkin Benyamin S walaupun pernah dengar. Itu Babe, dari Sidul jadi Babe. Dia juga udah punya penggemar yang luar biasa. Wah, Benyamin ini siniman besar. Sekali waktu kamu harus tahu siapa dia. Gitu. Rapper pertama Indonesia dia, bukan di sini, bukan di siapa namanya. Artinya panjang pertanyaan kamu. Satu pertanyaannya ceritanya begini panjang. Yang pertanyaan kedua apa? Wah, itu baru satu pertanyaan loh nih. Nah, ini kan tadi proses panjang Sidul bisa akhirnya masuk ke station jadi sebuah fenomena lah. Tentunya kan nggak bisa menyampingkan
karakter-karakter dalam situ. Ya. Sebenarnya siapa sih yang inspirasi di balik ada karakter Mandra, ada karakter Atun, ada karakter Ya gini, makanya saya bilang, Om mulai di film tahun 70. Ya, Om mulai di film tahun 70. Tapi memang mulai populer itu lewat film Sidul Anak Jakarta, Sidul Anak Betawi. Tahun 74. Tapi Om sudah tahu yang namanya Benyamin itu sebelum Om ada di dunia film. Karena Benyamin itu dulu penyanyi kampung. Nah, makanya saya bilang tadi, Om ini tinggal di Kemayoran. Ah, Kemayoran di mana? Kemayoran ini sentral budaya. Banyak para seniman tinggal di sini. Benyamin di Haji Jikung. Saya di Kepu. Kemudian ada namanya Gang Bugis, ini tempat Om Ateng Iskak. Pernah dengar kan? Kemudian di Arimbi ada Bing Selamat. Wah, ini kamu Google orang-orang hebat ini. Artinya inilah bagian yang membangun budaya Indonesia dalam bidang masing-masing. Artinya apa pertanyaan kamu tadi? Inspirasi karakter. Nah, artinya sebelum menjadi bintang film, saya sudah kenal Benyamin menjadi penyanyi kampung. Ya, ini masih gampang teromong. Kemudian pertama kali Benyamin main film itu bersama ayah saya almarhum. Judulnya Honey Money in Jakarta Fair. Tapi setelah itu dia kapok jadi bintang film. Karena kelamaan nunggu di belakang. Kalau menyanyi kan gampang, menyanyi dibayar pulang. Singkat kata, Om sudah tahu karakter Benyamin. Oke, kemudian maknya ini saya kenal sebetulnya saya lebih kenal dekat dengan ibunya maknya. Namanya Mak Wo. Wah, nanti kamu Google lagi. Siapa ini Mak Wo? Wah, ini menarik. Artinya mudah-mudahan channel ini kamu menjadi channel yang lain dari yang lain. Tujuannya itu. Kamu apa ya? Apa namanya? Di ini semua. Artinya orang-orang ini orang-orang hebat. Nah, artinya main film Asrama Darah kan. Mak Wo itu dulu nama aslinya Woli Sutena. Nah, itu ibunya maknya, ibunya Aminah Cendrakasih. Gitu loh. Ada lagi bintang yang terkenal namanya Fitria. Wah, itu menarik lagi. Itu kalau zamannya itu hebat lah, orang-orang hebat segala macam. Nah, artinya saya udah kenal mereka masing-masing. Termasuk Mandra. Mandra itu saya kenal masih zaman ya joget-joget di panggung, cuma tari-tari topeng gitu loh. Artinya saya udah kenal karakter masing-masing. Basuki saya udah tahu dia di Sri Mulat. Kalau Suti adik saya pasti, karena kebetulan adik. Begitu juga Cornelia Agatha. Saya tahu dia pernah dapat nominasi piala Rini Tomboy, dia main bagus sekali gitu kan. Jadi waktu saya nulis, saya udah bayangin tuh siapa pemainnya. Jadi ada yang namanya pertama kali Om approach, bahasanya minta tolong. Gimana Bang? Karena nggak mungkin saya bisa bayar Benyamin. Oh, oke. Saya bawa skenario, saya bilang, saya minta tolong nih. Kalau Mbak ada waktu saya mau rencana bikin sinetron. Berapa nih? Judulnya Sidul Anak. Lu masih Sidul aja lu. Benyamin tahu soal Sidul. Benyamin sangat tahu soal Sidul. Karena Benyamin dulu yang jadi bapaknya saya Sidul Anak Betawi itu Benyamin. Kemudian Benyamin juga pernah main judulnya Sidul Anak Modern sama Christine Hakim. Benyamin ini orang gila, artis, aktor luar biasa. Dia ini apa ya? Endorsement betul. Wah, dia udah semuanya multi talent. Kemudian saking saya tahu mengenal itu, jadi waktu saya tulis itu saya udah nggak bayang. Emaknya siapa, Sarah siapa, ini siapa, ini siapa. Jujur yang memang tidak terbayang waktu itu adalah Jenab. Karena dari 1 ke 6 Jenab tuh nggak ada. Episode Judul yang pertama dari episode 1 ke 6 itu Jenab nggak ada. Jenab tuh cuma ada dalam ucapan. Karena waktu itu kita nggak bayang nih ini situ dilanjutin apa enggak. Berarti itu Om nyari case-nya sendiri Om? Sendiri. Jadi dari temen permainan gitu? Iya, dari pengalaman kecil itu. Oh, menarik banget. Pengalaman kecil itu sehingga saya punya keberanian. Bayangin kamu, aduh, namanya Benyamin waktu main Sidul itu udah terkenal beliau. Beliau tuh, aduh, jangan bicara. Nah, begini, kali waktu kamu, ya ini secara approach kamu nih menarik gitu. Kalau bicara sama seniman, jangan bicara duit. Oh iya. Gitu loh. Tapi gini, saya mau kasih tahu sama kamu. Kalau saya suka lukisan, saya nggak berani nanya harga lukisan itu berapa. Nggak berani. Tapi saya bilang, Om, saya punya duit segini. Lukisan Om yang mana Om bisa Om kasih ke saya? Wah, itu gila itu. Itu artinya apa? Kamu lebih menghargai. Apresiasi ya. Bayangin waktu saya datang bawa skenario ke Babe, Benyamin. Be, dia minta tolong. Kalau ada waktu. Habis itu sinetron. Ya udah. Nggak ngomong honor. Kaget dong Om. Pertama kali kayak gitu Om kaget ya? Bukan kaget, kita juga bingung ngomongnya bagaimana. Kan kita Om,
BNI terus gimana? Kan lu bisa tolong. Ya terus, ya lu atur sendiri aja duit lu ada berapa? Bayangin. Mungkin kalau pertama kali om bilang, Ben, ini duit ada, ya misal maaf lah 5 juta. Barangkali diusir kita. Iya. Nah, jadi cara approach itu, ya nggak tahu ya cara saya. Mungkin karena saya seniman, saya bisa bagaimana istilah bahasa katanya menghargai. Begitu juga sama maknya segala macam. Sehingga mereka ada waktu syuting lah. Sehingga begitu main, apa itu naskah kayaknya plak masuk ke dalam karakter mereka masing-masing. Itulah yang membuat barangkali Sidul ini menjadi tontonan dalam tanda kutip abadi. Sehingga dirilan terus. Karena dia selalu pasti ada penontonnya. Sekarang ditambah jumlah penonton tambah 1 tadi. Main. Besok dia pasti akan cari sedikit. Ntar malam udah dicari kayaknya. Ntar malam nggak bisa tidur. Oke. Satu yang menarik, apapun terjadi dengan cast-nya Sidul, Ya. tidak pernah diganti karakternya. Itulah dia. Apa sih yang mesti ide di balik itu? Padahal cerita pasti udah ditulis sebelumnya. Iya. Itulah barangkali. Itulah barangkali apa namanya. Ya. Apa ya? Mungkin dalam tanda kutip penghargaan saya kepada orang itu. Pertama kali malapetaka yang saya terima yaitu almarhum Benyamin meninggal. Kamu bayangin, ini kejadiannya juga di Jogja ini. Saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 94 barangkali Benyamin meninggal. Lagi itu saya ikut acara program RCTI, acara namanya Merah Putih Live. Jam 12 malam saya baru tidur. Kira-kira itu selesai. Kira-kira jam 2 pagi saya baru tidur. Jam 8 pagi saya ditelepon sama Pak De. Aduh, saya bilang Benyamin ngapain nih ngomong. Kenapa, Be? Baru tidur nih, ntar aja deh, ntar selesai gue pulang. Apa dia bilang waktu itu? Kalau ada apa-apa sama gue, Sidul lu terus ini. Gue bilang, apa sih maksud lu? Ya udah ngomong itu aja. Kalau ada apa-apa sama gue, lu terusin Sidul. Iya, udah. Tidur kita. Jam 2 siang saya kebangun lagi ditelepon. Dari ibu, dari istri, dari Pak Dewi, nggak balik. Pak Dewi masuk rumah sakit. Ya om mau bikin, om mau cerita sama kamu. Dari 21 ini 23 deh, Pak Dewi meninggal tuh 23. Makanya tadi om bilang, om nggak pernah nyangka Sidul nyambung, panjang. Karena untuk bikin 1-6 aja, jual harta benda. Berarti itu benar-benar sacrifice-nya gede juga. Aduh, bukan gede lagi. Kayak Elon Musk gitu. Saya nggak tahu apakah memang begitu, tapi ini yang perjalanan yang mungkin sebetulnya orang udah dengar, cuman mungkin secuplik. Ini tuntas saya bicara sama kamu. Saya nggak tahu, mungkin durasinya terlalu panjang. Nggak apa-apa, kamu bikin berapa part aja. Pasti ada segmennya. Nah artinya, begitu dia main, itu dia sudah memenangkan diri mereka masing-masing. Itu yang membuat bingung. Nah yang saya bilang tadi, yang Jenap itu. Jadi saya kepotong 2 berita. Yang satu adalah saya dapat kabar Babe masuk rumah sakit, kemudian saya pulang dari Jogja ke Jakarta, langsung saya ke Harapan Kita. Saya dengar kabar yang berita yang sudah tidak menyenangkan situasinya, sehingga beliau hampir 9 hari di rumah sakit, beliau meninggal dunia. Ya ini saya ceritakan main. Sebelum Babe meninggal dunia itu saya sudah selesai 13 episode naskah untuk melanjutkan Season baru. Tapi Babe nggak ada, bagaimana? Nggak mungkin saya pakai ini. Sehingga saya harus membuang naskah 13 ini. Dengan imajinasi saya harus mesti seperti apa. Jujur waktu itu sebetulnya saya nggak ada keberanian buat melanjutkan. Karena Babe itu, Benyamin itu bukan hanya bermain. Dia juga seorang kreator. Dia konseptor. Dulu itu banyak pemasuk ide-ide dari dia. Walaupun dia tidak menulis, tapi dia ngomong, lu mesti begini. Iya. Banyak ikon-ikon yang tukang insinyur nggak ada di naskah. Itu improvisasi dia. Kemudian ada dialog yang menarik, sekali-kali lu jadi gubernur. Jadi. Bener, ini nggak ada di naskah. Jadi gubernur. Cuman sayang dia ngomongnya sekali-sekali. Saya cuma sekali jadi gubernur. Doanya kuat ya. Ikut pilkada kedua kalah kita. Nah artinya seperti itu. Itu nggak ada di dalam naskah. Nah jadi artinya kenapa saya nggak mengganti? Satu, mungkin penghargaan kepada orang-orang yang sudah sangat berjasa
Begitu juga saya mengedukasi penonton bahwa Sidul ini adalah konsep keluarga. Sidul ini, Max, dia nggak ada peran utama, semua peran utama. Dan itu mereka tuh dapat solonya masing-masing. Oh iya, bahkan yang di belakang saya ini juga peran utama. Itu dan satu waktu hanya cerita tentang operet saja selesai satu episode. Keren Om. Itu sebetulnya tanpa nggak sadar. Karena apa? Kekuatan semua. Benyamin kuat, maknya kuat, ya ada almarhum Basuki, apalagi tambah engkong Patile. Kau bayangin, saya nyutradarain 3 orang buta huruf. PR berarti Om. Kasih semua dan Semua improvisasi. Paling dia nanya, gua ngomong apa dulu? Ya udah tuh ngomong ya, asisten ngomong udah improvisasi aja. Tapi gajinya lebih. Bayangin Patile buta huruf. Ada lagi Ibu Rodia, istrinya Patile jadi kok buta huruf. Pak Bendot, dia bukan nggak buta huruf, dia lebih tahu bahasa Kromo Inggil, bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Jadi semua naskah diterjemahin ke dalam bahasa Jawa. Lu bayangin lo kan seru. Pokoknya ngomongin Sidul nggak kelar 2 hari banyak. yang menarik lagi, Sidul ini paling panjang kayak di antara semua teater Indonesia, 27 tahun kiprahnya dalam berbagai macam bentuk. Ya. Apa sih yang proses pemikiran balik ke pindah dari sinetron ke FTV ke film Ya, dan ya. gitu lah. Ya itulah gini. Om sangat sadar ya. Sangat sadar dalam arti kata gini. Sidul pasti ada penonton. Cuman Om nggak sadar berapa sih jumlah penonton. Tapi Om yakin ada jumlah penonton. Nah jadi kenapa misalnya Sidul bisa berjalan panjang? Ini blessing buat saya. Sangat blessing. Yang saya sangat yakin karena saya bilang tadi Sidul ini sudah ada followers. Sampai kapan dia berhenti, kapan dia lanjut, pasti akan ada nonton. Nah, singkat kata, 27 tahun itu memang bukan waktu yang pendek, sangat panjang. Yang paling susah sebetulnya ngejahitnya apa? Bukan mainnya, bikin cerita. Dan kebetulan saya Om sendiri yang nulis naskah. Bayangin kadang-kadang lupa juga kita. Nah, artinya gini. Dulu nih bahasanya sekalian Om promosi lah. Dulu Om punya warung. Tiap Sabtu Minggu buka warung di garasi. Oh yang warung Sidul. Ya, namanya warung garasi Sidul. Gitu kan. Itu Sabtu Minggu Om buka. Ini bukan jualan apa sih, tapi ini menjadi tempat komunikasi. Orang yang datang sini selalu mengingatkan Om. Ceritanya nggak begitu Bang. Waktu itu si Sarah begini. Aduh, yang mana nih episode kan Om juga lupa. Ada lah enggak. Si Janak mesti begini sih kan. Bodoh. Kadang-kadang bisa berantem timpuk-timpukan tisu. Ada yang pro Sarah, ada yang mau pro Janak. Wah seru deh. Seru. Sampai kemarin dibikin film juga orang marah-marah. Saya juga tim Sarah garis keras loh. Nah jadi bayangin kenapa bisa format dari film ke FTV kemudian masuk balik lagi ke masuk ke film. Ya jujur karena ini situasional, sangat situasional. Om meninggalkan dunia film ini hampir 10 tahun. Dulu masuk dalam dunia politik menjadi birokrat ya, menjadi wakil bupati di Tangerang, kemudian jadi wakil gubernur dan jadi gubernur di Banten. Hampir 10 tahun tuh meninggalkan kisah. Tapi setiap hari saya nulis. Nulis sih pasti soal Sidul. Nggak tahu untuk apa nulis aja. Selain nulis kunjungan ke daerah tapi pasti. Jadi Om seniman yang menjadi gubernur. Kayaknya begitu. Nah, sekali lagi, kenapa saya nggak masukin ke sinetron? Satu jawabannya, penonton ini sudah jenuh ingin bertanya, Sidul ini milih siapa? Sarah atau Jenab? Kalau dibikin sinetron pasti bertele-tele, satu. Kedua, ya maaf lah, sekarang Om nggak sanggup syuting sinetron sekarang, karena sistemnya stripping, setiap hari kerja. Nggak mungkin kondisi, ya maaf Om sudah 60, maknya sudah hampir 14 tahun lumpuh dan buta. Nggak mungkin setiap hari kita itu, nggak mungkin ya. Nah jadi Om larikan format ke film. Nah tentu kalau sebuah drama kalau masuk ke film itu nggak pernah bisa lebih dari 3 trio. Jadi Dul Movie 1, Dul Movie 2, yang terakhir Akhir Kisah Cinta. Tapi setelah ini ya kalau ada waktu dikasih kesempatan saya akan terusan Sidul Anak Milenial. Wah, menarik.